Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali kita bertemu di channel YouTube ini untuk kita sama-sama berbicara tentang insyaallah kebaikan, sesuatu hal yang bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi ini khususnya dan kepada pendengar secara umumnya. Semoga menjadi amal soleh, amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting ialah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali menemukan atau seringkali pada diri kita bertanya kadang, ya Allah, aku kan selalu berdoa seperti ini, minta jodoh misalnya, tapi kok kenapa nggak kunjung-kunjung datang juga? Apakah doaku itu tidak terkabul ya Allah? Maka sesungguhnya doa itu tidak ada sebenarnya yang tidak terkabul. Allah selalu mengabulkannya, tapi mungkin saja dengan bentuk yang lain. 3. Doa itu kalau dikabul, maka terjadilah sesuai dengan apa yang kita minta itu. Kenapa biasanya terjadi seperti itu? Karena doa itu sejalan dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki untuk kita. Misalnya, kita tahun ini berniat dan berdoa ingin berangkat umroh, dan doa itu terkabul. Maka doa itu sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita akan berangkat. Bukan berarti doa itu buruk saat tidak terkabul. Misalnya kita minta doa umroh, tidak terkabul tahun ini, bukan berarti buruk. Bisa saja timingnya Allah tunda, mungkin saja untuk membuat kita menjadi hamba Allah yang lebih bersabar lagi dalam menunggu. Allah ingin melihat ikhtiar kita lagi. Jangan-jangan kalau berangkat hari ini hatinya belum bersih, niatnya cuma minta foto-foto saja, Allah tunda. Tahun depan niatnya benar-benar tuh karena Allah, maka dikabulkan doa itu. Maka itu doa yang ketika ia sejalan dengan apa yang Allah ridho, Allah kehendaki untuk kita, maka terjadilah doa itu. Lalu ketika doa itu misalnya tidak terkabul, bisa jadi ia datang dalam bentuk yang lain, yaitu salah satunya yang tidak pernah kita sadari, kita terhindar daripada segala bentuk bahaya atau musibah. Kita hari ini bisa duduk di sini tanpa adanya hambatan, tanpa adanya kesulitan, tanpa adanya bahaya. Kenapa? Karena Allah sedang menghindarkan kita dari musibah. Kita itu yang tidak kita sadari. Yang kita sadari nikmat ketika ia datang, ia ada bentuknya, tidak. Nikmat itu juga yang tidak pernah jarang kita sadari, ialah nikmat dihindarinya kita daripada musibah itu. Ya, salah satunya kita bisa dalam keadaan baik-baik saja di sini karena Allah hindari kita dari musibah itu. Bisa saja sebenarnya pas jalan tadi kita terjatuh, pas jalan tadi kaki kita keseleo, tapi gara-gara doa kita yang tadi minta umroh, minta nikah itu ditahan oleh Allah, dikabulkan dalam bentuk yang lain, yaitu kita terhindarnya daripada maksiat, terhindarnya daripada perbuatan-perbuatan hal-hal yang membahayakan kita. Maka daripada itu, doa itu sebenarnya terkabul, tapi terkadang tidak selalu dengan sesuai yang kita harapkan. Datangnya dalam bentuk lain yang kita butuhkan. Karena Allah memberikan sesuatu bukan dengan kadar apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga ialah ketika mungkin doa itu tidak terkabul, boleh jadi dengan doa yang tidak terkabul itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin memberikan pahala karena kita sabar menunggunya. Karena kita ini makhluk pendosa kan? Ngaku iya. Maka kita butuh penggugur dosa. Kalau semua doa kita makbul terus,
dalam yang biasanya yang kita minta itu perkara dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, tiba-tiba kita juga sadar bahwa kita adalah makhluk pendosa. Jangan-jangan yang terkabul dunia-dunia itu adalah istidraj. Maka ketika doa itu tidak terkabul, maka Allah sedang menggugurkan dosa kita dengan doa yang tidak terkabul itu. Sebenarnya bukan tidak terkabul, tapi di hadapan manusia saja tidak terkabul, sehingga bahasanya tidak diijabah oleh Allah. Sebenarnya doa itu semuanya Allah ijabah, tapi secara pandangan manusia bahasanya memang seperti itu. Allah selalu mengabulkan doa. Bila tidak dikabulkan di dunia, Allah tidak sia-siakan orang yang mengangkat tangannya. Allah malu, Allah maha pemalu, tidak mengabulkan doa hambanya yang sudah menegadahkan tangannya ke langit. Allah malu. Maka tapi tidak selalu doa itu dijawab di dunia. Besok ada orang di akhirat, dosanya mungkin banyak, amalnya sedikit, tapi ketika di akhirat amalnya begitu banyak, bertumpuk-tumpuk. Dari mana ini? Inilah doamu yang dulu tidak dikabulkan, dijadikan sebagai pahala karena engkau selalu yakin kepada Allah meskipun doa itu tidak dikabulkan. Maka kata orang itu, seandainya aku tahu doa-doa itu tidak dikabulkan menjadi sebuah pahala di akhirat, aku berharap semua doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menjadi amal di akhirat. Kalau kita hanya minta di dunia, cukuplah itu di dunia. Tapi maka yang paling penting ialah kita minta juga untuk kebaikan kita. Maka sebenarnya kita tenang-tenang saja. Kalau doa itu dikabulkan, berarti Allah ridho dengan apa yang kita minta. Allah membuat kita berdoa yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi ketika doa itu barangkali tidak terwujud, maka bersyukurlah lebih-lebih lagi. Karena saat doamu tidak terwujud, berarti keinginan Allah yang terwujud. Kalau keinginanmu terwujud, engkau bahagia. Kata sahabat, kalau keinginanku terwujud, aku bahagia. Tapi kalau keinginanku tidak terwujud, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang terwujud adalah keinginan Allah. Dengan tidak terwujudnya keinginanku, berarti keinginan Allah lah yang terwujud. Kalau keinginannya terwujud, berarti keinginannya sejalan dengan apa yang Allah ridhoi terhadap diri kita. Maka daripada itu, kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita ini meskipun tahu diri, kita tidak benar-benar mengenal diri kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kadang bodohnya manusia hanya melihat apa yang ia inginkan. Maka kadang manusia tersesatnya di sana, lupanya di sana. Maka diingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 itu, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi engkau sangat menginginkan, mencintai, menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, bisa menjerumuskanmu kepada keburukan-keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui sama sekali. Maka kita berdoa saja. Jika dikabulkan, berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Dan jika tidak, maka itulah juga yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkabulnya itu. Dan tidak terkabulnya itu, maka daripada itu akan dikabulkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti yang tadi yang sudah kita bahas, bisa saja terhindarnya dari musibah, bisa saja digugurkannya dosa-dosa kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita sama-sama membangun hubungan kepada Allah dengan hubungan prasangka baik. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana inda dhanni bi'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku.
Kalau hamba-hamba Allah berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan menjadikan prasangkanya itu menjadi benar-benar. Maka ya, kita senantiasa melatih diri berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, dan jika doa itu pun ditunda oleh Allah, boleh jadi Allah ingin menjadikannya dalam wujud yang lain, dan Allah boleh jadi lebih mengetahui apa yang terbaik kepada kita. Ya Allah, kenapa aku tidak menikah dengan dia? Ya Allah, kenapa aku tidak jodoh dengan dia? Pasti ada hikmahnya. Cepat atau lambat engkau akan mengetahui itu. Dan mungkin saja Allah akan menjawab doa-doamu dalam bentuk yang lain. Yang kita minta si A, yang awalnya menurut kita inilah yang terbaik, menurut kita, kata Allah tidak. Menurut Allah si C lah yang terbaik. Tiba-tiba kita bersyukur mendapatkan si C. Aku bersyukur mendapatkan engkau. Dan saat doa-doa itu terkabul, dan apapun yang datang kepada kita, kalau datangnya baik, maka kita mendapatkan pahala syukur dari kita mensyukurinya. Tapi kalau yang datang tidak baik, maka Allah sedang menggugurkan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersabar menerima itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berdoa kepada Allah, jangan pernah putus asa, dan senantiasa memanjatkan doa yang terbaik kita kepada Allah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.